Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Surya Fajar dengan NIM 2021 31195. Hari ini saya mau menjelaskan tentang apa yang sudah saya dapat dari acara BUMN yang kemarin yang diadakan langsung oleh ITPLN Jakarta. Jadi, dalam acara tersebut bahwasanya ada banyak sekali stand-stand di sana dengan banyak seperti perusahaan seperti pupuk, lalu ada angkasa Peru, Pegadaian, dan lain-lain. Itu tujuannya ke depannya adalah agar kita bisa bekerja dan bisa menjadi pakar atau expert system di dalam sana. Nah, bagi ITPLN sendiri, ITPLN tidak hanya semata-mata untuk menjadi BUMN, tapi juga mendorong kita berwirausaha berbasis teknologi secara inovasi, kemudian ditambah dengan kemampuan wirausaha atau entrepreneurship. Jadi harapan saya adalah selain nanti kita, misalkan kita tidak bekerja di dalam perusahaan BUMN, kita dapat bekerja juga membangun suatu usaha untuk membangun Indonesia ini lebih maju. Lalu, tentu saja ada lagi hubungan ITPLN dengan BUMN itu sangat berhubungan sekali, karena kampus ITPLN tersebut sudah menjadi kampus merdeka dan bekerja sama dengan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu perusahaan listrik negara atau bisa disingkat dengan PLN. Seperti kita tahu dengan namanya saja sudah PLN. Jadi kemungkinan kita bisa masuk ke dalam kantor PLN jika kita mendapatkan nilai yang bagus, ataupun dengan nanti misalkan dapat tes dan kita bisa mempunyai banyak pengalaman di sana dan bisa masuki perusahaan seperti PLN. Tidak hanya teknik elektro saja yang ada berada di kampus ITPLN ini, tetapi juga ada teknik mesin, teknik informatika, teknik sipil, dan lain-lain. Kita juga bisa menjadi ahli dalam jurusan yang mau kita pilih dan mendapatkan prospek kerja juga di PLN jika kita bisa lulus di kampus ini. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan ke nomor 2. Berbicara yang tadi dengan pakar sistem, teknologi yang akan saya kembangkan adalah teknologi nano. Seperti yang kalian ketahui, teknologi nano itu berada dalam film Avengers ataupun film-film Iron Man. Jika kalian melihat kostum Tony Stark di Avengers Infinity War, Tony Stark menggunakan teknologi nano yang sangat teknologi seperti kumpulan-kumpulan karbon-karbon kecil yang berusaha untuk melindungi armornya. Nah, bicara tentang teknologi nano, kali ini saya akan menggunakan teknologi nano ini dalam bentuk kesehatan. Nah, teknologi nano ini disebut sebagai revolusi baru dengan menciptakan zat dengan ukuran sangat kecil hingga 1 miliar meter, atau bisa kita singkat dengan nanometer. Teknologi nano dalam dunia kesehatan melibatkan aplikasi dari partikel nano yang saat ini sedang dalam pengembangan. Penelitian melibatkan penggunaan robot berukuran nano yang digunakan untuk melakukan penggunaan di tingkat sel. Nah, lalu nanti dalam aplikasinya itu kita bisa menggunakan teknologi nano untuk melacak penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, dan itu sangat berguna sekali untuk bagi kesehatan kita di masa depannya. Lalu, sistem skala yang ada dalam nanometer tersebut sangat bermanfaat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan merubah sinar matahari menjadi listrik. Dan yang seperti saya jelaskan tadi, teknologi nano sangat berguna dan di masa depan dan untuk kesehatan juga. Apalagi bisa juga dimanfaatkan sebagai makanan untuk masa depannya dan konsumsi jika kita ingin mengolah tubuh kita dengan sehat dan sangat berenergi. Seperti yang dilakukan pada saat itu oleh Max Planck Institute yang bereksperimen menciptakan robot berukuran nano yang bisa masuk ke dalam cairan tubuh dan membantu mengirimkan obat-obatan atau bantuan medis lainnya tepat sasaran. Mikrobot ini berbentuk seperti kerang yang bisa berenang melalui aliran darah. Nah, jadi dalam penggunaannya nanti robot-robot itu bisa memasuki daerah-daerah tubuh kita dan bisa mengetahui penyakit apa saja yang bisa kita lakukan, dan kita bisa dapat mengetahui penyakit apa saja melalui aplikasi tersebut. Lalu di Indonesia sekarang ini teknologi nano sendiri baru berkembang sekitar 5 tahun terakhir. Padahal di luar negeri sana situ sudah banyak orang mereka menciptakan teknologi ini, apalagi di Amerika Serikat yang sudah berkembang sejak 10 tahun yang lalu. Kalau Indonesia tidak memperdalam teknologi nano, maka industri kita termasuk yang tertinggal. Teknologi nano memungkinkan juga untuk menggunakan obat yang tidak terlalu besar, dan sehingga ini sangat efisien dalam memanfaatkan bahan baku. Teknologi nano juga dapat digunakan dalam dunia farmasi.
karena akan membantu kelarutan, stabilitas, dan kemampuan penyerapan energi yang sangat penting. Itulah penjelasan saya tentang acara BUMN yang kemarin dan pakar sistem teknologi nano mengenai kesehatan. Sekian dan terima kasih. Saya Rizky Surya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.